pemirsa, jumpa bersama saya Margaret Angelina dalam Rumah Demokrasi edisi 23 September 2015. Pengungsi dan imigran menjadi pembahasan utama di banyak media internasional. Sebabnya satu, aliran besar ratusan ribu pengungsi Timur Tengah dan Afrika berbondong melintasi batas benua mencari kesejahteraan dan keamanan baru di tanah Eropa. Kemudian diterima dengan pelukan hangat oleh mayoritas masyarakat Jerman. Fenomena ini seketika mengagetkan dunia bahwa kini memang betul urusan pengungsi dan imigran menjadi isu yang menjadi dalam kondisi darurat. Untuk itu Rumah Demokrasi hari ini mencoba menelaah lebih lanjut mengenai kondisi dan situasi ini bersama salah satu dosen Hubungan Internasional Binus University yaitu Ibu Amalia. Halo Ibu, apa kabarnya? Halo, baik. Ibu, hari ini kita akan berbincang sedikit berat mengenai isu yang sedang terjadi memang di kancah internasional kita, di kancah dunia yang memang menjadi pembahasan di seluruh dunia. Betul. Yaitu tentang imigran, mengenai fenomena migrasi dari masyarakat Suriah ke tanah Eropa. Kalau kita melihat, kalau saya dari kacamata seorang awam adalah ini salah satu hal yang aneh, tapi mungkin saja terjadi. Karena kan kita tahu kalau situasi negara Suriah memang tidak baik, banyak peperangannya, banyak konflik antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Nah, tapi kalau misalnya kita dari kacamata Ibu nih, sebagai mungkin Ibu juga mengamati perkembangan negara-negara ini. Sebenarnya ada apa sih Bu di Suriah dan apa yang membuat masyarakat ini harus keluar dari negara tersebut? Oke, begini Mbak Margaret, memang fenomena ini mengagetkan seluruh dunia ya, apalagi selain dari berita-berita yang kita lihat di TV ataupun dari surat kabar. Waktu itu kan ada juga gambar yang goes viral itu ya, tentang bagaimana ada anak dari Syria yang meninggal di tepi pantai, dan kemudian gambar tersebut tersebar ke seluruh dunia dan akhirnya memancing keprihatinan dari seluruh dunia. Jadi sejak itulah kemudian saya amati persoalan ini kemudian menjadi concern bagi seluruh warga dunia, termasuk mungkin di Indonesia dan negara lain yang sangat jauh sebetulnya dari Syria dan dari Eropa kan. Pertama-tama kita memang harus melihat dulu apa sih yang terjadi di Syria. Kenapa sampai warga negara Syria berbondong-bondong meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan tentunya keluarga yang mereka cintai, tanah yang mereka sudah diami secara berpuluh-puluh tahun, menuju ke tempat baru yang mungkin sama sekali asing untuk mereka kan. Krisis di Syria ini tidak terlepas dari apa yang kita kenal sebagai Arab Spring, yaitu gelombang demokratisasi yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika, di antaranya misalnya Mesir, Tunisia, dan salah satunya Syria. Terjadi ketidakpuasan dari penduduk Syria tersebut terhadap pemerintahan mereka, yang dalam ini adalah Presiden Bashar Assad, yang dianggap kurang demokratis. Kurang demokratis itu misalnya tidak membuka peluang bagi kebebasan berpendapat, kemudian juga kebebasan pers dan lain-lainnya. Hampir mirip dengan apa yang dialami di Indonesia sebetulnya pada saat reformasi tahun 1998 yang kemudian menurunkan Presiden Soeharto. Tapi kemudian gelombang demonstrasi tersebut direspon secara represif oleh Presiden Bashar al-Assad. Ya. Begitu terus sehingga tidak terjadi suatu konsensus, dan akhirnya jumlah korban semakin besar, ditambah lagi juga memang unsur-unsur luar yang bermain di situ gitu ya, karena kita lihat bahwa Timur Tengah itu konstelasi geopolitiknya memang sangat rumit. Betul. Ya, ada negara lain yang bisa masuk ke situ gitu, ditambah lagi ada pertentangan ideologi yang sudah berlangsung dengan sangat lama antara Syiah dan Sunni di situ. Syiah dan Sunni. Itu apa tuh Bu? Itu saya sendiri tidak dalam kapasitas untuk bisa menjelaskan secara detail ya. Tapi itu adalah dua mazhab dalam Islam, di mana Syiah itu banyak dianut oleh negara-negara di Persia, misalnya Iran. Iran itu adalah salah satu negara yang menganut Syiah. Mereka sangat menghormati Ali bin Abu Thalib yang merupakan penerus dari Nabi Muhammad. Itu sebetulnya lebih di masalah suksesi kepemimpinan saja setelah Nabi Muhammad meninggal. Tapi kemudian dicampur dengan ada nuansa politik dan lain-lain, akhirnya terjadilah
suatu pertentangan sampai sekarang yang belum bisa disatukan. Sebetulnya kalau saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, saya melihatnya tidak terlalu menjadi masalah karena masih sama-sama orang Islam gitu. Betul. Ya. Tapi saat agama kemudian dimasukkan ke dalam politik, nah di situ kan akhirnya bisa menjadi sangat deadly dan mematikan seperti ini unsurnya. Dan satu hal bahwa pertentangan Syiah Sunni ini sudah mulai terlihat di Indonesia walaupun memang alhamdulillahnya belum sampai tahap yang mengkhawatirkan, dan oleh karena itu saya tidak pernah lelah untuk mewanti-wanti gitu ya teman-teman ataupun ya kalangan yang lebih luas, jangan sampai Indonesia itu kemudian sama nasibnya menjadi negara seperti di negara-negara Timur Tengah yang terpecah belah hanya karena perbedaan mazhab di dalam satu agama itu. Baik, berarti kalau dapat saya simpulkan, jadi memang di Suriah sendiri ada masyarakat pro demokrasi yang sudah menunjukkan keinginan mereka, sudah berusaha untuk menyampaikan apa aspirasi mereka kepada pemerintahannya, yaitu kepada Presiden Bashar Assad, namun ditanggapi secara tidak baik. Begitu kejadiannya berkali-kali hingga akhirnya sekarang mungkin masyarakat memilih untuk keluar dari negara tersebut. Apalagi kemudian ada faktor ISIS di sini, ISIS itu, yang kemudian menjadikan konflik ini menjadi semakin tidak terkendali karena seperti kita tahu bagaimana kekejaman kelompok ISIS itu ya dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Sehingga di sini dapat kita lihat mungkin campuran beberapa konflik, ada politik, juga ada agama di situ, betul. Dan berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan. Betul sekali, betul. Baik. Nah, Ibu, kalau kita tahu sendiri kalau meninggalkan negara, meninggalkan tempat tinggal kita, meninggalkan tanah kelahiran kita bukanlah hal yang mudah tentunya. Betul, yeah. Tapi sebenarnya apa yang membuat masyarakat ini yang tidak dengan jumlah sedikit tapi jumlah yang cukup besar berani meninggalkan negara mereka dan pergi keluar begitu saja tanpa tidak tahu arah tujuan jelasnya. Sebenarnya apa yang mendorong mereka berani untuk keluar dari negara itu? Oke, kita masuk sedikit ke dalam ilmu migrasi ya, Mbak Margaret ya. Di dalam migrasi itu ada namanya push factor dan ada pull factor. Jadi push itu pendorong. Kenapa sih mereka mau pergi? Dan kemudian pull, penarik. Apa sih yang membuat mereka mau pergi ke negara tujuannya? Seperti itu. Push faktornya untuk di kasus Syria sudah jelaskan bagaimana mereka mendapatkan represi secara politik, kemudian mereka pun keamanan mereka tidak terjamin karena bisa saja tiap waktu rumah mereka dibom misalnya kan, kemudian mereka kehilangan harta benda dan lain-lain. Itu push faktornya. Nah, pull faktornya adalah mereka berusaha mencari tempat yang lebih aman. Mereka berusaha mencari kehidupan yang lebih baik yang sudah mereka rasa tidak bisa mereka dapatkan lagi di tanah kelahirannya tersebut. Dan push and pull factor, terutama di sini push kalau saya lihat ya, yang begitu kuatnya itu menyebabkan mereka memang mungkin bisa dibilang tidak berpikir panjang gitu ya. Mereka meninggalkan tanah kelahirannya dan menuju ke suatu tempat yang sama sekali asing buat mereka, asalkan mereka mendapat jaminan keamanan serta kesejahteraan yang selama ini akhirnya mereka anggap mereka sudah tidak bisa dapatkan lagi dari tanah kelahiran mereka. Jadi sebenarnya poin utamanya adalah bagaimana mereka sangat menginginkan kesejahteraan, juga keamanan, ya keselamatan, ya betul. Apakah itu salah satu alasan mereka memilih negara Eropa? Nah. Jangan dijawab dulu, karena setelah ini kita akan membahasnya lebih dalam. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi yang membahas fenomena migrasi Suriah ke daerah Eropa, ya Bu ya. Nah, Bu, kita lanjutkan lagi nih perbincangannya. Dimana kalau kita analisa, sepekan terakhir ini dunia ramai membincangkan urusan kemanusiaan yang sedang melanda Timur Tengah dan Eropa. Jadi dimana ada banjir imigran dari masyarakat Suriah ke Eropa yang di sini negara-negara di Eropa membuka tangannya menerima masyarakat Suriah dengan sangat hangat, sangat baik, dan juga
menjanjikan berbagai hal yang membuat mungkin Suriah merasa lega, merasa diterima, merasa akhirnya seperti itu. Mendapat tempat yang aman. Betul. Ya? Nah, namun yang menjadi mungkin pertanyaan atau mungkin kebimbangan tersendiri di tengah-tengah masyarakat dunia adalah mengapa negara-negara di Eropa ini yang menjadi destinasi yang tadi sebelum kita commercial break mungkin kita bicarakan mengapa masyarakat Suriah memilih untuk negara-negara di Eropa khususnya Jerman. Kenapa yang dipilih adalah negara sana jika dibandingkan Suriah masih memiliki negara-negara tetangga seperti Arab Saudi dan negara-negara lainnya. Kalau Ibu melihat hal ini sebenarnya apa sih alasan dibalik ini semua? Oke, yang pertama adalah dari sudut geografis, Eropa itu adalah satu negara yang terdekatnya relatif ya sebetulnya. Mungkin memang mereka punya negara yang lebih dekat lagi di kawasan Timur Tengah, tapi Eropa adalah kawasan yang terdekat yang bisa menjanjikan kesejahteraan sosial untuk mereka. The closest wealthier region untuk mereka seperti itu. Karena seperti yang tadi saya katakan di segmen sebelumnya bahwa ada push and pull factor kan. Mereka juga kalau mau pergi kan ada motivasinya juga. Saya harus dapat penghidupan yang lebih baik di tempat tujuan saya gitu. Atau kalaupun bukan berupa hal yang sifatnya ekonomi, mereka memastikan bahwa mereka mendapat hidup mereka itu lebih baik dan tidak lagi dalam ancaman seperti itu. Oleh karena itulah yang pertama mereka memilih Eropa. Berikutnya adalah kita tahu bahwa Eropa adalah satu benua dengan negara-negara yang menerapkan sistem jaminan sosial yang amat sangat baik bagi penduduknya. Di Eropa itu memang taksnya tinggi, penduduknya bayar pajaknya tinggi. Tapi in return, pemerintahnya menyediakan banyak sekali benefit-benefit yang sifatnya untuk kesejahteraan sosial mereka. Dan itu pun berlaku untuk para pendatang, bagi para pengungsi atau imigran. Seperti itu. Sehingga imigran yang datang ke sana pun akan mendapatkan... Betul. Dan salah satunya memang yang paling generous, yang paling baik hati itu adalah Jerman. Yang pertama, Jerman itu menyatakan secara terbuka. Jadi Kanselir Angela Merkel itu menyatakan secara jelas sekali bahwa Jerman akan menerima para pengungsi dari Syria ini. Waktu itu sebanyak 800.000, bahkan kalau memungkinkan bisa ditambah seperti itu. Jadi clear statement seperti ini perlu sekali untuk mereka bahwa mereka itu akan diterima. Kemudian yang kedua memang Jerman punya berbagai skema social benefit itu tadi yang saya katakan, termasuk juga untuk para refugee. Dan yang ketiga, Jerman mengeluarkan kebijakan yang melonggarkan peraturan yang dibuat oleh Uni Eropa tentang masalah penerimaan migran ini. Jadi ada namanya Dublin Agreement ya kalau saya tidak salah, itu yang mengatur ada peraturan di Dublin Agreement itu bahwa apabila ada refugee atau migran yang masuk ke benua Eropa, maka negara yang mereka datangi pertama itulah yang harus menerima mereka dan memberikan protection. Sehingga memang sudah ada peraturan. Sudah ada peraturannya, Eropa, betul. Jadi kalau mereka crossing borders terus mereka sampai di Italia misalnya, sampai di Yunani, sampai di Hungari, sampai di Austria, negara itulah yang harus memberikan perlindungan. Nah, tapi seperti kita tahu, mungkin nanti akan dibahas selanjutnya, tidak semua negara di Eropa juga bersedia membuka pintu mereka bagi para migran ini. Kemudian Jerman melonggarkan aturan ini khusus untuk negaranya dan mengatakan bahwa oke, itu tidak berlaku apabila kalian para pengungsi Syria ini melintasi border ya, datang ke Eropa dan kemudian sampainya misalnya di Austria dulu atau di Hungaria dulu, mereka boleh melanjutkan perjalanan ke Jerman. Sehingga sekarang ini walaupun tanahnya tanah Eropa, tapi memang destinasinya memang yang harus mereka sampai adalah Jerman. Iya, jadi kemudian tujuan mereka itu adalah Jerman. Saya pernah melihat satu video yang cukup saya amazed gitu melihatnya. Para pengungsi Syria ini kan hanya tidak terlalu bisa berbahasa Inggris lah gitu ya. Pada saat kemudian mereka diwawancara, satu kata yang pertama keluar adalah Germany gitu. They want to go to Germany gitu. Jadi itu tujuan utama mereka dan menurut analisa saya itu didasarkan oleh ketiga faktor itu, adanya statement yang jelas dari pemimpin negaranya bahwa mereka akan menerima, kemudian mereka Jerman punya benefit yang sangat banyak, social benefit termasuk untuk migran dan refugee, serta yang ketiga mereka bersedia melonggarkan aturan itu.
Baik, kalau sekarang kita melihat bahwa seluruh migran dari Suriah itu memiliki tujuan ke Jerman, dan sekarang situasinya adalah Jerman Mulai kewalahan sudah nih. mulai Iya, kewalahan, betul. sehingga ada beberapa peraturan yang mungkin dikeluarkan oleh Jerman bahwa mereka akan memperketat Betul. masuknya migran ini ke negara Jerman. Kalau melihat hal ini, bagaimana pendapat Ibu? Iya, saya pikir dari awal mengikuti berita ini, saya sudah memikirkan hal tersebut gitu ya, bahwa sampai kapan Jerman akan bertahan menghadapi bukan bertahan, maksudnya ya mempertahankan polisinya untuk secara terbuka menerima migran ini, karena memang jumlahnya akan terus bertambah seperti itu kan. Ternyata memang benar, ini minggu-minggu ini mereka kelihatan mulai goyah gitu ya, walaupun mereka tetap mempertahankan polisi open polisinya tersebut. Seperti beberapa minggu yang lalu kalau saya tidak salah, bahkan pemimpin Hungaria itu dengan jelas bilang, this is not an European problem, this is a Germany problem, dia bilang gitu, karena asumsinya bahwa pengungsi Syria ini maunya datang ke Jerman, jadi jangan bikin susah negara lain, intinya kurang lebih begitulah ya, apabila kita terjemahkan bahasa pemimpin ini gitu. Mereka mulai kewalahan karena memang bagaimanapun juga menerima ratusan ribu orang dalam waktu yang hampir sama kan, hampir serentak, itu membutuhkan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar kebaikan hati. Butuh kesiapan. Butuh kesiapan. Mereka ini tidur di mana? Iya. Mereka ini nanti mau makan apa? Sampai kapan mereka di sini? Nanti bagaimana kemudian mereka akan berbaur dengan masyarakat sekitar, seperti itu. Untuk pembauran dengan masyarakat sekitar mungkin itu adalah jangka menengah dan panjang, tapi untuk jangka pendeknya pun di mana mereka tinggal, itu sudah mulai kewalahan kan. Akhirnya para migran ini mereka mulai tidur di tempat-tempat umum misalnya, seperti di stasiun, di tempat-tempat yang inilah yang sebetulnya kurang layak gitu untuk dijadikan akomodasi tempat atau shelter bagi para migran ini, seperti itu. Baik Bu. Nah, setelah ini kita akan melihat satu buah foto yang mungkin sedikit menyayat hati seluruh masyarakat dunia ketika ada jasad anak kecil yang terdampar di pantai Turki, Bu. Yang ternyata kemudian diketahui bahwa anak balita itu meninggal, bisa kita lihat, yang berasal dari keluarga pengungsi Suriah yang melarikan diri dari negaranya yang sudah lebih dari 4 tahun dilanda api peperangan, yaitu Suriah itu sendiri. Nah, mereka ini berupaya menyelamatkan diri menuju Yunani pada saat itu. Namun perahu mereka disesaki pengungsi dan akhirnya terbalik, Ibu. Akhirnya perahu tersebut juga tenggelam di laut, dan peristiwa memilukan ini merupakan salah satu gambaran dari pengungsi Suriah yang kini berduyun-duyun juga membanjiri negara-negara Eropa. Nah, melihat hal ini dan kemudian menjadi perbincangan masyarakat dunia, menjadi isu dunia juga. Bagaimana pendapat Ibu melihat sekarang ini bukan hanya satu bayi mungkin, bahkan mungkin betul. Ada puluhan bahkan ratusan bayi. Bagaimana kita mungkin kita nggak akan melihatnya secara langsung, tapi melalui media massa yang saat ini memang sangat cepat, kita bisa mengetahui perkembangannya juga dengan sangat cepat. Kalau kita melihat hal seperti ini, sebenarnya bagaimana cara kita merespon gitu ya. Atau bagaimana cara mungkin negara Jerman memberikan bantuan yang lebih lagi atau negara-negara di Eropa, Ibu? Pertama adalah pasti reaksi kita yaitu yang tadi Mbak Margaret bilang ya, hati kita tersayat-sayat gitu. Apalagi saya juga seorang ibu gitu ya, melihat ada bayi terus meninggal di pinggir pantai, abandoned gitu kan. Mereka dan di mana keluarganya itu berusaha mencari tempat yang lebih aman dan penghidupan yang lebih baik. Dan ini kayak semacam kalau saya bilang mungkin blessing in disguise ya, bahwa tragedi ini ternyata kemudian berhasil membuka mata dunia lebih lebar lagi terhadap peristiwa krisis kemanusiaan pengungsi Syria ini kan. Bagaimana kemudian gambar tersebut it went viral kan, ke seluruh penjuru dunia lewat media sosial, lewat media-media konvensional lainnya, dan berhasil menggugah keprihatinan dari warga dunia, dan mereka menyerukan untuk penanganan yang lebih baik lagi bagi para pengungsi di Syria ini. Itu satu hal yang saya garis bawahi, bahwa ini is a power of media gitu ya. Itu bagaimana bisa kemudian membangun awareness yang lebih kuat dari penduduk di negara lain yang jauh sama sekali
kondisi geografisnya sangat jauh, mungkin mereka sama sekali tidak tahu, even mungkin tidak tahu Syria itu di mana, konflik yang terjadi seperti apa, tapi begitu melihat gambar yang begitu menyayat hati begini, semua perbedaan masalah geografis dan agama itu hilang. Pokoknya bagaimana cara menolong anak ini, anak ini mungkin sudah tidak tertolong lagi, tapi jangan ada lagi island, namanya itu island Kurdi, karena dia sudah selama beberapa hari dia di situ tanpa ada nama gitu, dan akhirnya ada identitasnya gitu ya. Ini satu hal yang saya garis bawahi, bahwa inilah power of media yang bisa kita optimalkan sebetulnya untuk bisa membangun awareness bagi persoalan-persoalan kemanusiaan seperti ini. Baik Ibu. Nah setelah ini kita akan menelaah lebih lanjut lagi, sebenarnya apa sih landasan atau apa sih dasar yang membuat negara-negara ini menerima atau bahkan menolak para migran dari Suriah ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Ibu Amalia, kita lanjutkan lagi perbincangannya. Seperti yang tadi saya tanyakan adalah mengapa negara-negara di Eropa ini ada negara yang memilih untuk menerima para migran ini, juga ada yang memilih untuk menolak para imigran ini. Seperti yang menerima itu adalah Jerman, Prancis, Italia. Namun yang menolak dengan secara terbuka adalah Inggris. Nah, melihat situasi seperti ini, bagaimana Ibu menanggapi situasi Uni Eropanya sendiri? Iya, ini memang satu tantangan yang cukup berat untuk Uni Eropa gitu ya, karena krisis pengungsi ini disebut sebagai the greatest migration crisis after the Second World War. Jadi setelah eksodus besar-besaran pada waktu Perang Dunia Kedua, ini adalah krisis migrasi berikutnya yang terbesar. Sehingga memang bisa dimaklumi bagaimana kemudian Uni Eropa kelihatan gamang menyikapi kondisi ini. Terlebih lagi, nah satu hal mengapa sikap mereka berbeda-beda itu yang pertama adalah kita tidak bisa pungkiri faktor krisis ekonomi di sini. Ya. Kita ada krisis ekonomi dunia yang menimpa banyak sekali negara-negara di dunia, termasuk juga Eropa. Negara-negara seperti Italia dan Yunani itu krisisnya parah di Eropa, sehingga kalau secara logika, bagaimana mereka mau menerima orang dalam jumlah besar, ya kan, yang dalam keadaan susah, sementara kondisi domestik mereka sendiri juga secara ekonomi sedang tidak begitu baik kondisi perekonomiannya, seperti itu. Itu yang pertama, ada krisis ekonomi dan disparitas ekonomi juga di antara negara-negara Uni Eropa tersebut, karena tidak semua negara Uni Eropa itu sama kesejahteraan dan tingkat perekonomiannya. Ada juga yang misalnya negara-negara yang baru masuk itu harus mengejar ketertinggalan dalam bidang ekonominya gitu ya. Nah memang sikap Inggris agak surprise sih kalau saya melihat bahwa dia opt out gitu, dia benar-benar nggak mau lah intinya gitu, nggak ada basa-basinya, kita nggak mau gitu. Satu alasan resmi yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri David Cameron itu adalah bahwa Inggris memilih untuk membawa perdamaian ke Syria. Jadi bagaimana supaya Syria itu bisa menjadi negara yang kuat lagi, yang damai lagi, sehingga tidak perlu ada tambahan pengungsi baru, bahkan pengungsi migran yang sudah meninggalkan Syria itu kemudian bisa kembali lagi. Cuma kita tahu bahwa kondisi yang terjadi di Syria itu sudah seperti apa kan, negaranya sudah hancur lah gitu ya, sudah infrastrukturnya sudah badly damaged gitu, dan juga birokrasi, pemerintahan dan lain-lain juga sudah sangat parah, sehingga waktu untuk rekonstruksi negara itu tentunya kan sangat panjang, tidak bisa dalam satu hari satu malam. Sementara mereka ini pengungsi ini mereka punya kebutuhan yang mendesak, mereka harus makan, mereka harus mendapat shelter dan lain-lain. Itu. Tapi kalau saya lihat sebetulnya memang ada juga unsur ekonomi di sini, karena kan Inggris juga sedang menghadapi kesulitan ekonomi, serta yang pasti ada juga unsur budaya di sini ya. Budaya. Iya. Satu hal yang harus kita cermati kalau kita melihat masalah pengungsi atau migran itu adalah bagaimana kesesuaian dengan host country atau negara yang mereka tuju. Pengungsi Syria ini kan dari Timur Tengah, Arab. Secara kultural mereka berbeda dengan negara-negara Eropa. Agamanya pun berbeda dari mayoritas negara Eropa, seperti itu kan. Dan
belakangan ini kan ada semacam ketakutan ya terhadap terorisme Islam misalnya, itu juga kemudian menjadi faktor yang menambah keengganan dari beberapa Eropa untuk membuka pintu lebar-lebar bagi para pengungsi Syria ini. Sehingga kembali lagi faktornya salah satunya adalah agama. Betul, ya Bu, ya? agama dan budaya. Agama yang dicampur politik ya. Sebab kalau saya pribadi saya tidak setuju bahwa agama itu adalah sumber konflik. Tapi saat agama kemudian dicampur adukan dengan politik, nah itu dia yang menjadi masalah di dunia ini. Baik Ibu. Nah, kalau kita kembali mencermati bagaimana Jerman menerima para migran ini, apakah sebenarnya Jerman sudah memiliki satu perhitungan Ibu, satu perhitungan bahwa dengan jumlah sedemikian banyaknya, apakah Jerman mampu untuk membiayainya, mampu untuk memfasilitasinya dengan janji-janji yang mungkin Jerman ungkapkan sendiri? Iya, itu tadi pertanyaan yang sangat menarik. Ada popular saying bilang there's no such a free lunch, ya kan? Kalau kita menawarkan kebaikan ke orang lain, biasanya ada di balik itu ada perhitungannya lah. Betul. Gitu ya. Walaupun ini memang semangat kemanusiaannya saya lihat besar sekali. Iya betul, pasti Jerman sudah memikirkan ya, dia bukan negara naif, bukan suatu entitas naif gitulah ya yang kemudian mau menerima ratusan ribu orang asing dalam waktu singkat gitu ya dan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Satu hal dari dari karakteristik Jerman adalah aging population. Jadi memang banyak warga negaranya sudah memasuki usia non produktif. Dan kemudian tidak diimbangi dengan adanya kelahiran baru ya, angka kelahirannya itu stagnan atau bahkan menurun. Karena biasanya perempuan di sana kemudian memilih untuk tidak memiliki anak misalnya, kalaupun bisa jadi mereka tidak menikah, atau kalau menikah mereka memilih tidak memiliki anak, ataupun kalau memiliki anak mereka nggak mau banyak-banyak anaknya misalnya. Nah ini memang dikhawatirkan akan berdampak kepada perekonomian Jerman, karena bagaimanapun juga perekonomian suatu negara itu bertumpu pada masyarakat di usia produktif ya, baik untuk sebagai konsumen maupun mereka sebagai tenaga kerja misalnya. Karena in the long run jumlah aging population ini akan menjadi beban demografis gitu kan. Nah, ini sebetulnya saya pikir juga adalah satu kesempatan di mana kita bisa melihat fenomena migrasi ini dengan tone yang lebih positif, bahwa bagaimana kita transform it gitu kan. Dari yang kita lihatnya ketakutan akan orang asing ya, kemudian beban kita menyediakan fasilitas dalam jumlah yang banyak, bahwa mereka ini sebetulnya aset untuk masa depan negara tersebut, seperti itu kan. Sehingga kembali lagi bagaimana kita melihatnya ya dari sudut pandangnya. Kalau memang kita sudah melandasi pemikiran kita melihat migrasi dari sudut pandang yang positif, itu tentunya langkah-langkah yang lebih positif pun akan bisa diambil. Tapi memang ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ya kan, karena yang pasti misalnya dari sudut bahasa mereka kan kurang bisa berbahasa Inggris atau Jerman ya, karena kan pasti mereka juga diminta untuk berbahasa Jerman. Butuh adaptasi seperti itu ya Bu. Iya betul. Nah Ibu, setelah ini nih kita akan melihat salah satu tayangan di mana ada satu kejadian yang membuat kita lagi-lagi melihat permasalahan ini dari sudut sisi pandang lain lagi. Mari kita sama-sama lihat. Itu dia tadi Bu, kita lagi-lagi merinding lagi ya rasanya ya. Hari ini 2 kali tersayang. Jadi kalau tadi kita melihat di sana ada reporter ya yang memang menendang pengungsinya yang di sini kita melihat kalau saya sulit mungkin menyatakan bagaimana pendapat Ibu
melihat Iya, video tadi, Bu. ini juga satu tayangan video yang went viral ya. Kemudian ini juga banyak sekali di-share, saya lihat di sosial media. Ini adalah kali kedua di mana media berhasil menunjukkan perannya dalam hal yang positif kalau menurut saya. Maksudnya memang apa yang terjadi di situ sama sekali tidak positif, tapi bagaimana kemudian itu menyebar secara masif ke seluruh dunia, itu kembali menggugah kesadaran bahwa ini adalah masalah serius gitu kan. Dan apalagi ini dilakukan awak media kan gitu ya. Awak media yang diharapkan bisa bertindak netral gitu kan, dan kemudian menyuarakan apa yang terjadi di lapangan kan, fakta yang sebenarnya, tapi kemudian malah memperlihatkan keberpihakannya secara jelas kan, bahwa dia tidak suka terhadap pengungsi, jelas sekali gitu. Bagaimana kemudian reporter perempuan tersebut menendang salah satu anak pengungsi. Tadi itu reporter dari negara Austria kalau nggak salah. Perkembangan terakhir sih dia sudah minta maaf, yang jelas dia mengaku itu salahnya gitu ya. Dan kalau tidak salah juga anak laki-laki, ada tadi yang pertama kan anak perempuan, kemudian ada anak laki-laki juga tuh yang ikut yang juga mendapat kekerasan. Itu ini mereka sudah sampai di tujuannya di Jerman sih memang kalau tidak salah ya. Dan siapa pemain sepak bola terkenal itu, Ronaldo, itu ketemu sama anak laki-laki itu. Kalau tadi, kalau nggak salah dia akhirnya jadi ini loh, apa sih kan kalau pertandingan tuh ada anak kecil yang ikut gitu. Dan akhirnya nasib pun takdir pun berpihak kepada mereka lah ya. Akhirnya setelah kemudian mereka diperlakukan secara tidak baik itu secara saya melihatnya di sini juga tentang pelanggaran hak asasi manusia kan. Tidak ada orang yang berhak untuk diperlakukan seperti itu gitu, apalagi oleh awak media gitu kan. Jadi lagi-lagi saya bisa katakan bahwa itu adalah kekuatan dari media untuk membangun kembali awareness dari para penduduk dunia untuk menjadi pressure baru bagaimana Eropa dan negara-negara lain bersikap menangani pengungsi ini, seperti itu. Baik Ibu. Kalau kita berbicara tentang sudut pandang, di sisi pandang, tentunya setiap negara ataupun setiap orang memiliki sisi pandang atau sudut pandangnya sendiri ya. Betul. Bagaimana dengan sudut dan sisi pandang masyarakat Indonesia? Nah, itu dia. Jangan dijawab dulu Ibu. Setelah ini kita akan membahasnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Ibu Amalia, kita lanjutkan lagi nih. Di segmen ini aku pengen bertanya lebih lanjut sebenarnya bagaimana Indonesia bisa melihat, kalau kita kembali ke sudut pandang, bagaimana Indonesia bisa melihat permasalahan ini. Apa yang Indonesia sebenarnya bisa bantu, atau mungkin apa yang masyarakat Indonesia bisa ambil dari permasalahan ini? Sebenarnya gini, Indonesia itu tidak cukup familiar dengan masalah migrasi ini sebetulnya. Zaman dulu ya, kita pernah menerima pengungsi Vietnam dan ditaruh di Pulau Galang itu kan. Kemudian awal tahun ini kalau saya nggak salah, itu kita menerima pengungsi Rohingya ya, yang dari dalam jumlah yang cukup besar juga dan terkonsentrasi waktu itu di Aceh ya. Jadi sebetulnya Indonesia itu tidak imun terhadap masalah-masalah migrasi seperti ini. Dan saya lihat reaksi simpatinya luar biasa dari Indonesia terhadap permasalahan ini ya, permasalahan migrasi dari Timur Tengah ini. Apalagi karena Indonesia adalah negara mayoritasnya Islam dan kebetulan pengungsi Syria ini juga mayoritas Islam, maka ada semacam kesamaan gitu ya yang membuat simpatinya menjadi lebih besar. Nah, tapi memang untuk bagaimana cara menolong mereka itu adalah masalah yang berbeda lagi. Karena memandang masalah migrasi ini, kita memang akan selalu sisi kemanusiaan kita keluar, kita kasihan, kita pengen nolong. But how to help? Nah, itu masalah yang lain lagi gitu kan, harus diselesaikan, harus dicari strateginya, penanganannya secara komprehensif dan strategis gitu. Karena menolong orang dalam jumlah besar itu butuh pemikiran, strategi ya, dan juga butuh dana yang besar. Nah, kalau menurut saya mungkin kalau untuk menyediakan tempat agak sulit ya, karena kan juga dari segi jarak. Karena yang saya tahu untuk masalah pengungsi Rohingya pun sudah agak mulai kewalahan nih gitu ya, karena kan mereka
akan tinggal dalam waktu yang lama. Sementara Indonesia sendiri bukan juga negara yang ya kan, kita juga masih sedang berjuang, apalagi sekarang kita sedang krisis ekonomi juga kan ya. Seperti itu. Kalau untuk masalah pengungsi Syria ini, saya pikir mungkin donasi-donasi perorangan itu akan lebih visible untuk dilakukan sekarang, karena kita agak sulit untuk menerima dalam jumlah yang besar gitu. Walaupun entah apabila kemudian mungkin kebijakan pemerintah menegaskan lain, mungkin bisa berbeda. Tapi dari segi jarak pun saya pikir mungkin agak kurang ya, ada kemungkinan Syria itu kemudian masuk banyak ke Indonesia gitu. Mungkin nanti setelah beberapa tahun fenomena ini mungkin akan baru sampai ke Indonesia, kita nggak ada yang tahu ya, Bu, kita ya? nggak ada yang tahu, betul. Baik, nah kalau kita melihat secara keseluruhan permasalahan migrasi ini, Bu, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan setiap negara bila permasalahan ini terjadi? Atau kalau Jerman kan memang mereka memiliki aturannya tersendiri bila ada migran. Lalu sebenarnya apa yang negara-negara harus persiapkan supaya ketika permasalahan ini terjadi lagi, atau mungkin sekarang ini permasalahan ini sedang terjadi nih, apa yang negara-negara bisa siapkan untuk membantu atau mungkin untuk support? Kita harus melihatnya dari sudut negara yang mengirim dan menerima, karena kan kita harus selesaikan masalah dari negara asalnya itu kan. Kalau selama masih ada instabilitas di negara-negara tertentu, maka kemungkinan munculnya gelombang pengungsi ini akan terus ada kan. Nah, itu bisa dicapai dengan ini memang agak-agak complicated ya, karena yang terjadi di Syria itu kan tentang masalah demokratisasi gitu ya. Kita mengambil pelajaran bahwa ternyata misalnya proses demokratisasi itu tidak bisa berjalan secara mulus bagi semua negara gitu. Jadi ini bisa dijadikan pelajaran. Mungkin memang ada beberapa negara tidak cocok misalnya dengan bentuk negara demokrasi, dan itu tidak apa-apa gitu kan. Kita harus waspada terhadap efek destabilisasi dari demokratisasi ini gitu. Kemudian yang kedua adalah dari sudut pandang negara yang penerima, seperti tadi kita perbincangkan ya. Saya berpikir tentang satu konsep namanya strategic humanitarianism. Sorry, kebolak-balik nih. Jadi bagaimana kemudian sisi kemanusiaan kita, sisi human kita gitu ya, dikelola juga dengan pendekatan yang strategis. Jadi menerima pengungsi ini memang tidak bisa hanya sekedar dengan pendekatan kemanusiaan. Itu memang yang harus kita kedepankan pertama. Kita lihat kan Germany welcomes you kayak gitu. Itu sangat menyentuh sekali. Tapi tidak bisa berhenti di situ saja. Kita harus tahu bagaimana kemudian program-program untuk mereka, bagaimana nanti mereka bisa mendapat pekerjaan, bagaimana mereka nanti bisa membawa dengan masyarakat sekitar. Itu yang menurut saya masih kurang dilakukan oleh warga dunia sekarang, baik di level lokal, di level regional, dan di level global. Padahal kita sudah punya lembaga-lembaganya gitu. Karena bicaranya bukan hanya perseorangan atau per kelompok ya Ibu ya, tapi per negara. Betul, kalau bicara tentang migrasi. Betul. Baik betul. Ibu, mungkin pertanyaan terakhir dari saya adalah bagaimana sebenarnya negara-negara itu harus membina hubungan-hubungan internasional dengan sesama negaranya, dan bagaimana Ibu dapat menyimpulkan permasalahan fenomena migrasi ini? Iya, ini adalah satu fenomena keamanan non-konvensional namanya. Kita selama ini berpikir keamanan itu kan masalah persenjataan gitu ya, kemudian perang terbuka. Tapi ini adalah masalah keamanan yang ditimbulkan oleh pengungsi dalam jumlah besar gitu. Dan ini kemudian menjadi tantangan bagi melibatkan banyak sekali negara, nggak cuma satu negara saja. Sehingga diperlukan adanya kerjasama yang lebih baik di masa yang akan datang, yang didasari oleh semangat kemanusiaan. Itu yang penting. Penjunjung tinggi HAM dan kemanusiaan, dan bahwa krisis ini bisa terjadi di negara mana aja. Syria tadinya adalah negara yang kuat dengan perekonomian yang bagus. Banyak di antara para pengungsi tersebut tadinya profesional. Mereka dokter, mereka insinyur, ya kan? Tapi kemudian situasi bisa dalam waktu 4 tahun itu bisa berubah ya. Jadi intinya
ini bisa terjadi di negara mana aja loh. Dan Jadi kapan saja. Jadi kemudian keterbukaan kita untuk menerima dengan tangan terbuka gitu ya para pengungsi ini itu sangat diperlukan. Tapi sekaligus juga perlu ada pengaturan yang lebih spesifik dari sudut regulasi, dari sudut hukum misalnya, pengaturan ekonomi dan kesejahteraan dan lain-lainnya. Sehingga untuk kesimpulan hari ini adalah bahwa ya setiap masalah itu bisa kita lihat perspektifnya ya, Mbak Margaret, beda-beda. Kita bisa lihat dari sudut ekonomi, politik, agama juga gitu, dan tapi tergantung juga kita mau melihatnya positif apa negatif, ya kan? Ternyata migran itu nggak selamanya negatif kan, bisa juga menjadi positif. Tapi memang harus dilandasi oleh semangat kemanusiaan dan kerjasama yang kuat antar negara-negara di dunia. Gitu. Baik, intinya pemirsa adalah bagaimana kita melihat permasalahan apapun itu dikembalikan kepada setiap pribadi masing-masing. Tapi yang utama adalah tetap suara hati ya Ibu ya, tetap bagaimana sisi kemanusiaan kita harus tetap diutamakan. Betul. Akhir kata saya Margareta, Ibu Amalia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.